Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadhana syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Al-Hikam, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Yang paling sehat Pak Cagung. Amin. Begitu juga Jamati, selamat malam. Walaupun di minggu terakhir kita rencananya nggak mau ngaji, tetapi malam kemarin bisik-bisik beberapa sahabat ingin ngaji. Ini subhanallah luar biasa ya. Awalnya nggak mau mengaji, justru ingin mengaji. Semoga ini sebuah luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Cagung dapat kitabnya belum ya? Nah, ini dapat hadiahnya. Ini ada dari Allah lewat ketua kita ya. Kalau sudah dulu ada. Sahabat Al-Hikam, kajian malam ini kita melanjutkan kajian rutin Sabtu pagi. Maka di bulan Ramadan ini rencananya mau libur, tetapi kenyataannya Pak Didin tetap ngaji. Masih semangat nggak? Semangat lah ya, insya Allah. Malam ini kajian Al-Hikam, hikam ke-72. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi وذريات وأهل بيت الكرام شهدوا الليلة بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بحضرة خصوصا صاحب الحكام الإمام أحمد بن عبد الله السكندري جميع أوليائك يا الله جميع مشايخنا لأن الله يولي درجات في الدين والدنيا والآخرة ويرفعنا ببركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكمة الثانية والسبعون من حكام العطائية. قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه: من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. Barang siapa yang menemukan buah amalnya di dunia, maka itu sebagai bukti akan adanya penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Pada materinya malam ini tanda-tanda amal ibadah kita diterima Allah. Ingin amalnya diterima Pak Carho? Tahu enggak kita bahwa amaliyah kita diterima atau tidak? Belum tahu, tapi pada ngaji sekarang insya Allah bakal
Manfaat nggak ngaji kita malam ini? Manfaat sekali. Terima kasih pada Armin sudah mengusulkan ngaji kembali. Masya Allah. Luar biasa. Man wajada, man siapa orang, man barang siapa wajada yang menemukan, wajada yang bertemu samarota amalihi buah amal ibadah, ajilan di alam dunia ini, fahuwa maka hal tersebut dalilun sebagai petunjuk ala wujudil qabuli ajilan, atas amal ibadah kita diterimanya oleh Allah, dibalasnya oleh Allah ajilan nanti di yaumil qiyamah. Qultu saur syarahnya hadirin sahabat al-hikam, min ba'di samratil amalil marudiyah wa huwa lazizu ta'at wa halawatan munajat. Salah satu tanda amaliyah kita diridhoi Allah, baik amaliyah apapun, sholat, saum kita, zikir kita, apapun ibadahnya, sebagian tanda bahwa amaliyah kita ini ada dalam ridhonya Allah, wahia lazizu ta'at wa halawatan munajat. Salah satu tanda amal ibadah kita diridhoi Allah itu adalah Pak Ibnu, ketika kita melaksanakan amal ibadah itu ada lazizu ta'at, ada kenikmatan. Salat kita sudah nikmat belum Pak Nurman? Ya. Zikir kita sudah nikmat belum? Maksudnya nikmat apa? Nikmat rohani ya. Pan paijang nikmat ada dua, ada nikmat jasmania, ada nikmat rohania. Naon contohna nikmat jasmania? Ketika dihareupeun ada kopi hitam dan apa sih kopi? Nikmat eta paijang. Nikmat eta mah nikmatna jasmani. Kata Mas Bayi mah sebat cenah. Ya, namun sebata ya nikmatna jasmani. Ya, 10 menit sebelum buka puasa dikumpul-kumpul tajil tadi, ada kolaknya, ada airnya, wah komplit. Untuk apa? Untuk meraih nikmat jasmani. Jadi nikmat jasmani mah nikmat yang bersifat jasad. Maksudnya lewat mulut, ada rasa nikmat makanan atau minuman. Nah yang kedua ada nikmat rohaniah. Nah ini yang mahal. Ini yang mahal, enggak yang tak ternilai. Nikmat rohaniah ini luar biasa. Lazizu ta'at wa halawatan munajat. Jadi ketika ada kenikmatan kita dalam ibadah kepada Allah, salatna salat yang penuh nikmat, zikirnya yang zikir yang penuh nikmat. Pak Ibnu saking zikirnya zikir nikmat, ketika ngalenyap saja, Masya Allah. Zikirnya zikir nikmat, ketika ngalenyap saja. Salah satu tanda amaliyah kita diridhoi Allah manakala kita dalam beramal nikmat. Sehingga orang nikmat nonton Persib nikmat walaupun 3 jam, aduh ya. Tidak kerasa eta waktu itu nikmat jasmaniyah nonton Persib ya. Walaupun eleh cek ambar, walaupun eleh tetap Persib is my life-nya. Gitu. Allahu Akbar. Jadi nikmat nambah ibadah mah bukan dilihat dari nikmat jasmania, tapi ini nikmatnya kategori nikmat ruhani yang tak ternilai. Ya. Maca Quran nikmat,
Salawat kepada Rasulullah nikmat. Apapun amal ibadahnya nikmat. Beda jeung nu teu nikmat. Contoh yang teu nikmat manaon ketika orang salat hayang buru beres hayang tereh balik. Hayang buru beres dan tereh balik. Ya. Tapi lamun urang dikasihan nikmat na ibadah salat mah hayang lila Pak Haji Dadan salat teh geus beres 2 rakaat hayang nangtung deui bah deui. Ya, kenikmatan dalam ibadah. Ya. Ngahatamkeun salawat dalail walaupun hari Senin panjangna tapi cek padidin mah da geus biasa nikmat. Hari Senin walaupun panjang 40 lembar seolah-olah 2 lembar cek pada awam macam lagi. Dan naon? Dan nikmat. Gitu. Kenapa pada Amin selalu senantiasa berjamaah di masjid paling depan, paling duluan, dan dikasih ku Allah kenikmatan. Can pernah pada Amin kabeunangan sholat subuh. Pak Ibnu pernah tuh kabeunangan sholat subuh. Oh ya Allah. Jadi kenikmatan ruhaniyah dalam ibadah tanpa batas tak ternilai. Ya. Mata kalau disebut rezeki, teh rezeki rohani, rezeki jasmani. Orang mah terkadang iri kepada orang lain ketika orang lain dianugerahkan kenikmatan jasmani. Rumahnya bagus, mobilnya berkilau dan lain sebagainya, yang padahal itu kenikmatan yang enggak seberapa dibanding kenikmatan rohani pacaran. Ya. Pahamnya bedana nikmat jasmani, bedana nikmat rohani. Tah nikmat ibadah mah ketika orang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat. Ini salah satu tanda ibadah itu dapat ridhonya Allah. Pahamnya? Alhamdulillah. Tuh. Maka ketika orang ada sesuatu ketidaknikmatan dalam ibadah itu perlu, ya, perlu apa? Dievaluasi, ya. Tanda tanya kenapa ini sholat gersang, tanda tanya kenapa ini zikir la ilaha illallah gersang kau gak nikmatan. Tanda tanya besar dan itu perlu dievaluasi, ya. Anu harusnya kita nikmat ibadah tiba-tiba tidak nikmat. Dan nikmat ibadah wa dalilu wujudi hadzi syamra an-nasyat fin nuhud. Salah satu bentuk betul-betul itu nikmat ibadahnya yang nikmat an-nasyat fin nuhud, semangat. Contohnya orang diberi nikmat ngaji, nuasana libur jadi ngaji. An-nasyat fin nuhud, semangat. Wal mudawamah alaiya, kontinu, terus menerus. Ketika orang diberikan anugerah ku Allah kenikmatan zikir la ilaha illallah, pada sholat zikir la ilaha illallah terus, dak zikir geus nyerap mah dibeda 100 gak tuluy ya yang deui paijang. Ari paijang dikira 100 kuat teh. Masya Allah, ya. Jadi tanda tanya besar kalau ibadah kita tiba-tiba hampa, Pak Ketua. Ada apa kok sholat ini jadi hampa? Ada apa kok saum ini hampa? Lir ibarat yang biasa menikmati warung Padang, nasi Padang enak tuh Pak Ibnu, enak tiba-tiba jadi pahit. Kunaon itu makanan rusak ieu lezatna, diberi daging pahit, diberi sayur mah komo, tempe komo, ya. Pokoknya dikasih makanan yang terlezat, ternikmat, kenapa lidah ini jadi pahit? Kira-kira tanda tanya tidak? Tanda tanya berarti ulang teh kenaon gergering. Ya. Jasmaniah gergering mah aduh. Tang berading diberi fried chicken, diberi naonan ge
bener. Naon sababna jasmani keur geuring. Nah di jasmani keur geuring buru-buru ka dokter urang teh nya lihat kepala seperti ka dokter cepat buru-buru. Ari rohaniah keur geuring urang cepet-cepet berobat tidak padidin. Salah satu tanda ketika orang ibadah kenikmatan ibadah orang hampa rasana mun beres salat teradaik wiridan hayang teleh balik padahal 5 naon-naon. Itu tanda rohaniah kita sedang sakit. Nah urang mah teu adilnya. Ari jasmaniah mah ketika sakit buru-buru diobatan, ya. Darah tinggi buru-buru diobatan. Ari bab rohaniah ketika rohaniah orang sakit hari-hari teu adil tah. Tuh. Wa dalilu wujudu hadhihi samarah an-nasyatin nuhuz ilaiha wal mudawamah alaiha. Tah lamun urang mah dokter zahir mah aya tingali dokter seureunya untuk naon mendeteksi penyakit badan, mendeteksi penyakit zahir. Kunaon bet darah tinggi wae cenah bes dipariksa ku dokter teh oh ieu mah begadang wae siapa ibnu gitu nya. Oh ieu mah cenah loba begadang uya gitu ya. Loba teh naon penyebabnya teh kecapean teh ya naon. Kunaon teh bet kolesterol loba teh ngadang daging. Nu ngeunah-ngeunah. Wah seabrek-abrek nya. Dicari penyebabnya. Cing urang pernah tidak mencari penyebab kenapa ruhaniah ini sakit? Tahu tidak penyebabnya kenapa ruhaniah ini sakit? Penyebab ruhaniah sakit yang berefek ibadah kita hampa. Jadi ibadah kita hampa, salat kita hampa tidak nikmat, ya. Saum kita hampa tidak nikmat pacarmu. Zikir kita hampa tidak nikmat. Akibat rohaniah kita sedang sakit. Mata dina sarahnya dijelaskan min asbabi maradir rohaniah. Kalau mah tadi penyebab naon sababiyah penyakit jasmani tadi rupa-rupanya lamun kena penyakit mah pan geuning penyebabna teh apa? Telat makan sebenarnya. Naon deui pokona banyak. Tah malam ini kita bahas apa sih penyebab ruhaniah kita sakit pacarku? Penting kan harus tahu kan? Harus tahu biar kita nikmat ibadahnya. Al awal hubbud dunya. Ternyata Pak Ketua cinta dunia berlebihan itu bisa menyebabkan ruhaniah kita sakit. Maksudnya gimana? Enggak perlu dunia, bukan enggak perlu dunia, perlu dunia dia. Da buktina naon ieu kitab lamun teu boga duit bisa teh dibalik. Perlu dunia. Tetapi bagi orang beriman dunia paijang bukan disimpan di hati, tapi disimpan di tangan. Allah. Jadi lamun dunia disimpan di hati mah keur salat takbiratul ihram Allahu akbar ingat kana duit jadi pauk batur. Allahu akbar ingat kana mobil. Poho naon teh stangna can dieukeun. Can ditongkatan. Ya Allah. Dunia kalau disimpan di hati. Ya. Anek sodaqoh nyaah lebar. Menang kekesangan paijang piraku dibikeun ka batur. Ya Allah, dunia disimpan di hati. Yang seperti ini penyebab ruhaniah sakit. Wajar salatna teu khusyuk. Wajar puasana kurang sempurna. Wajar zikirna enggak nikmat zikirna. Ya. Maca Qur'ana boro-boro 2 halaman 3 halaman sama krowe geus tunu.
Masya Allah. Tuh. Kumaha atuh urang bab dunia tetap wajib dikejar, hanya tujuannya bukan sebagai tujuan utama tetapi perantara untuk ibadah kepada Allah. Gak apa-apa Pak Haji Dadang, uang di bank tidak berseri, wah jumlahna angkana genep ting 10 nol dah. Ya. Tapi itu uang gak disimpan di hati, simpan di tangan. Simpan di berangkat bawa ke dia. Lamun aya nu butuh sedekahkeun ka batu. Subhanallah. Biar sikap orang kepada dunia seperti itu insya Allah justru akan menambah kesempurnaan ibadah. Nikmat we walaupun uangna seueur. Zikirna tetap nikmat walaupun aduh tidak berseri depositona. Ya. Saumna tetap nikmat, la ilaha illallah tetap nikmat. Dalail setiap hari dibaca nggak kelewat karena sudah terbiasa. Al-Quran maka khatam seminggu, Ramadan mah khatamna kudu 3 hari panuman. Ramadan. Ya Allah ya ilah. Ya tuh. Jadi ini kita sedang menabok diri kita, ditabokkan nih. Abi juga sama ditabok juga. Ya. Ya Allah ya ilah. Tuh. Penyebab pertama ruhaniah kita sakit, hubbud dunia. Ingat, bukan tidak butuh dunia, tapi dunia simpan di tangan, bukan simpan di hati. Kita butuh dunia untuk ibadah, menunaikan ibadah tanah suci, haji, umroh. Kalau nggak pakai dunia bisa nggak? Ya, Masya Allah. Tuh. Berarti kumaha sikap orang supaya nggak sakit rohaniah? Sikapi dunia sebagai wasilah ibadah. Jangan bersikap kepada dunia sebagai tujuan utama. Sebagai wasilah, nyakolakeun budak, masantrenkeun budak, transfer ka inung unggal bulan. Gitu. Ngabantu babaturan. Ya, babaturan orang ya, jamaah kita yang sedang membutuhkan dukung, bantu. Jamaah orang membuka warung belian, lawan beli ka warung batu. Belian warung jamaah orang. Sebab lamun urang ibab hubud dunia tidak dikendalikan kurang tadi akibatnya kita tidak akan menemukan lazzatut taat wa halawatal munajah, tidak akan menemukan nikmatnya sholat, maca Quran, nikmatnya maca Quran tidak akan menemukan. Dan ingat karena dunia. Ya Allah. Asani yang kedua, penyebab ruhaniah kita sakit, al-kibir, sombong. Subhanallah. Gitu. Kenapa iblis dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala? Awal mulanya iblis itu kan ahli ibadah awal mulanya, karena dia merasa paling tinggi, merasa paling kasep, paling soleh. Al-kibir, merasa sombong, merasa berilmu, merasa punya jabatan tinggi. Itu orang biasa-biasa. Nih al-kibir. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Sombong, gering rohaniah urang. Lamun urang aya sombong dina hati, gering rohaniah urang. Ya. Asalisan ketika al-ujub, ujub. Hati aya sifat ujub. Gering rohaniah urang. Ya. Naon al-ujub teh? Ujub teh merasa diri yang paling bisa,
Jadi lamun orang sukses, bahwa kesuksesan itu merasa dia yang bisa sukses. La min minnatillah, bukan dari anugerah Allah. Allah na leungit ujung. Ketika ku Allah padahal dia teh sukses teh usaha anugerah Allah. Tapi Allah na leungit. Dia merasa kepintaran dialah yang mengantarkan kepada pintu kesuksesan. Dia merasa kepintaran dia, kelihayan dia, kecerdikan dia yang mengantarkan dia punya kedudukan yang tinggi, ya. Kedudukan yang ujub. Pokoknya mah jangankan Allah, orang lain pun tidak ada apa-apanya. Berarti ujub teh adi lanceuk jeung kiber, ya. Adi lanceuk 11 12 atau 11 17, ya. 11 12 jeung kibir jeung sombong, ya Allah, ya al-ujub. Asalis al-hikdu, nah ini hati-hati. Hikdu itu dendam, ya. Dendam masa lalu masih diingat ini, ya. Mungkin kita masa lalu dulu pernah disakiti orang, pernah disakiti atau apa. Ternyata tanpa terasa ini panurman hikdu ini, rasa dendam ini, rasa benci ini, penyebab, salah satu penyebab ruhaniyah kita kering aja. Mata lamun urang aya dendam jeung saha we belajar apa ya, melegowokan dada tadi, ya. Melegowokan hati. Nah, ya diantara kita semua mungkin dulunya pernah ada pengalaman pahit, ya. Ada pengalaman pahit baheula. Pahit di Patrawai lebih-lebih. Ya Allah, ya ilah. Ya. Nah, ini al-hikdu. Mata mun aya masa lalu yang ya sedikitnya belajar aja, kan? Belajar urang sing lapang dada. Sabab ternyata hikdu, dendam, benci, iri nu dikukut dina hati orang Pak Ijang, penyebab rohania gering, sakit, maradil qalbi sakit. Efekna naon? Efekna tidak nikmat ibadah. Dikapanginya ternyata penyebab orang belum dapat khusyuk dina sholat, belum dapat nikmat dina zikir, belum dapat nikmat dina maca Al-Quran, belum dapat nikmat dina ketika orang mau sholawat dalai atau sholawat-sholawat yang lainnya. Ini nih hubud dunya, al-kibar, al-ujub, al-hikdu, dendam, ya. Hendak menjadi lagi lamun daek dihitung itu udah pernah atau masa lalu tanya itu. Tapi orang berupaya melegowokan gitu, panurman udah memaafkan, dimaafkan kita, diikrarkan maaf sebelum tidur, ya. Diikrarkan, ya Allah, bila ada orang yang muntah menzalimi hamba, malam ini aku relakan, ikhlaskan ridho karenamu ya Rabb. Bisa tuh orang? Bisa, Pak Indah. Nah, gitunya. Aklul haram jelas. Aklul haramnya insyaallah orang mau berupaya ya mencari kiswa nafkah, ya. Tidak apa-apa ageng ge dapatna asal halal. Gitu ya, setuju nggak? Nggak apa-apa Ustaz, asal halal. Dari segi mah teu kudu seueur, yang penting cukup bari halal. Hayang ka Mekah cukup. Hayang meuli naon? Cukup. Hayang meuli naon? Cukup.
Pak Ibnu mah yang naon? Ya, ya. Jadi itu sahabat, kajian malam ini renungan kita ya. Renungan kita bahwa salah satu tanda amaliyah kita diridhoi Allah itu nikmat ketika melaksanakan ibadah itu. Namun orang can nikmat kene berarti ada sesuatu tanda tanya. Ngan di mata imam bab nikmat rohani. Bab nikmat rohani. Nikmat geningannya imam-imam Masjid Haram banyak baca Fatihah tiap hari nangis. Jauh. Pak Ibnu baca Fatihah nangis tuh. Fatihah kan itu ya kan. Paling Pak Ibnu mah lamun nangis lamun naon. Kayaknya semoga beas. Wasata gitu. Jadi man wajada samrata amali ajilan, barang siapa orang yang mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, ini baru dunia aja. Di akhirat itu fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajil. Itu salah satu tanda bahwa ibadah kita diridhoi dan diterima Allah. Ajilan otomatis balasannya mana nanti ya. Balasan yang paling banyak mana nanti di akhirat. Nah, ketika orang ibadah kepada Allah diberikan anugerah kenikmatan ya. Ketika nikmat meresap di hati, kebungahan meresap di hati ya, itu otomatis akan berefek kepada serba lancar, serba mudah pada ini. Rezekinya lancar, badannya sehat walafiat ya. Kita kurang biasa kan kita muncak kembali pacarnya gitu kan. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajil ya. Tak gitu orang. Jadi malam ini ya, renungan kita malam ini, kajian malam ini, bagaimana agar ruhaniyah kita sehat. Jangan hanya jasmaniah kita yang sehat. Dipikir kita jasmani we nu sehat ya. Di manian unggal poek di rurua cok. Gusabun anu mahal di skincarean anu asap mah. Dipoles, dialus-alus jasmani. Ali rohani diantep ke. Nah, intinya mata wajar rohanina gering, efekna naon? Ibadah pahit ibadahna. Ya. Salat hayang ganjang, hayang beres. Begitu assalamualaikum langsung lompat. Lamun aya butuh mah puguhnya ya order misalkan wajar. Ieu mah wana naon yang balik ya mana? Padahal wana naon. Adi gitu mah puguh misalkan ada naon, ada sesuatu. Puguh eta mah nya. Ini mah teu puguh-puguh. Masya. Wa yazidullahu allazina tad'u hudan. Wa Allah diberikan kembali ya kelebihan-kelebihan, diberikan petunjuk-petunjuk. Nah gitu ketua. Jadi renungan kita malam ini ya, bagaimana agar ruhaniyah kita sehat, hindari dari penyebab-penyebab yang lain. Kalau masih ada kumang hilangkeun di istighfaran ya, di istighfaran, di taubatan. Satu penyakit hubud dunia tobatna 2 rakaat. Satu penyakit kibir tobatna 2 rakaat. Boga penyakit keneh ujub tobatan padindin 2 rakaat. Bada sholat tobat ngaos istighfar sebanyak-banyak suhunkeun kaula. Engke dipasian walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazaka min anfusikum syai'. Pami kurang tuku Allah dibersihkan moal tiasa. Urang moal bisa membersihkan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing tiasa belajar ya, terutama melegowokan hati. Melegowokan itu tuh enggak mudah.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lanjutkan dengan salawat dan la ilaha